Guide dengan Nurin FM. Selamat pagi kawan, saya Nisa Fisnani. Pagi ini untuk Anda yang sudah mulai mobile, semangat pagi pastinya ya. Kondisi cuaca juga sangat mendukung aktivitas pagi hari Anda kawan. Di program Ijen Talk Diskusi pagi ini spesial nih, Hari Donor Darah Sedunia 2021. Selama 1 jam ke depan kita akan membahas meningkatkan partisipasi masyarakat untuk donor darah. Ini juga sesuai dengan tema dari Hari Donor Darah Sedunia ya tahun 2021 ini kawan. Give blood and keep the world beating. Donorkan darahmu agar kehidupan terjaga. Tadi kita juga sempat on air bersama dengan Kepala UTD PMI Kota Malang, ada Bu Eni, yang menyampaikan ternyata kalau di Kota Malang ini kawan, partisipasi masyarakat untuk donor darah bahkan sudah mencapai 60% gitu ya. Berbagai inovasi juga terus dilakukan untuk memastikan stok darah aman dan juga memastikan kalau donor darah Anda tetap aman kawan dilakukan walaupun di tengah pandemi COVID-19, termasuk juga rutin melakukan penyemprotan desinfektan dan juga pembersihan alat-alat yang digunakan untuk donor darah. Ini berbagai upaya yang dilakukan dari PMI untuk memastikan walaupun donor darah Anda tetap aman dan terlindungi dari COVID-19. Nah, di studio kawan pagi ini saya juga sudah kedatangan 3 narasumber saya nih dari PDDI. Nanti kita akan banyak sekali ngobrol-ngobrol soal donor darah dan juga manfaatnya untuk kesehatan kita seperti apa gitu ya. Anda juga bisa join di 08113600 911. Kawan, di studio saya sudah bersama dengan Wakil Ketua 2 Perhimpunan Donor Darah Indonesia atau PDDI Kota Malang, Puryadi. Selamat pagi Pak Puryadi. Selamat pagi Mbak Anis. Alhamdulillah sehat kondisinya. Alhamdulillah. Ini di Hari Donor Darah Sedunia ini kegiatannya apa aja sih Pak Pur di PDDI? Ya, untuk perlu kami jelaskan di sini sebelumnya kami mewakili dari pengurus Perhimpunan Donor Darah Indonesia cabang Kota Malang mengucapkan selamat Hari Donor Darah Dunia untuk kepada para pendonor. Salam sehat selalu dan tetap semangat. Ya. Okay. Jadi kegiatan dalam rangka Hari Donor Darah Sedunia ini kemarin sudah kita lakukan. Jadi hari Sabtu kemarin ada 3 kegiatan yang dilakukan dipusatkan di Balai Kota. Yang pertama yaitu pelantikan pengurus cabang PDDI Kota Malang periode tahun 2021-2026, di mana Bapak Dr. Andes Haji Sutiaji sebagai ketua yang sekarang ini dan jajaran pengurus dilantik oleh pengurus besar PDDI Pusat yang mana Bapak Adang Dorojatun hadir di tengah-tengah kita. Kemudian yang kedua yaitu kegiatan donor darah itu sendiri, dan alhamdulillah kemarin sesuai dengan target kita bisa menghadirkan 210 pendonor yang hadir pada saat kegiatan, dan alhamdulillah yang berhasil diambil darahnya itu mencapai 153 pendonor. Ya, jadi kita bisa membantu stok darah daripada UDD PMI Kota Malang. Dan yang ketiga yaitu acara Sarasehan PDDI se-Jawa Timur yang sebagai keynote speaker-nya yaitu Bapak Adang Dorojatun sendiri secara tunggal dengan tema peran aktif PDDI mensosialisasikan donor darah kepada masyarakat. Itu kegiatan. Banyak sekali kegiatan yang dilakukan kemarin ya ini dalam rangka Hari Donor Darah Sedunia kawan yang jatuh hari ini tanggal 14 Juni. Nah, selain ada Pak Puryadi, saya juga ditemani Sekretaris 1 PDDI Kota Malang, Riza Audiansyah. Selamat pagi Pak Riza. Selamat pagi. Gimana kabarnya Pak Riza? Alhamdulillah sehat selalu. Alhamdulillah. Sudah donor darah belum nih Pak Riza? Insya Allah hari ini. Hari ini ya, nanti bakal donor darah ya. Pas hari ini kita tepatkan memang. Oke, ini talk show dulu baru nanti donor darah gitu ya. Iya betul. Oke, nah selain itu kawan, saya juga ditemani si Pengabdian Masyarakat PDDI Kota Malang, Hanung Kriswandono. Selamat pagi Pak Hanung. Selamat pagi Mbak. Gimana kabarnya Pak Hanung? Alhamdulillah sehat ya? sehat. Alhamdulillah. Weekend kemarin ngapain aja nih Pak Hanung? Wisata apa enggak nih? Atau di rumah aja? Weekend kemarin ini menemani teman-teman PDDI ya? Ya, PDDI mempersiapkan kegiatan peringatan Hari Donor Darah Sedunia. Oke, luar biasa. Saya mau ke Pak Riza dulu nih. Pak Riza, kalau Anda dari PDDI sendiri bagaimana sih sebenarnya melihat kontribusi masyarakat gitu ya, atau juga peran serta masyarakat khususnya dalam donor darah ini di Kota Malang, Pak Riza? Alhamdulillah kalau Kota Malang ini luar biasa. Jadi kalau kita lihat dari
standarnya WHO itu kan sebenarnya pendonor itu 2% dari masyarakat. Nah ini kalau database-nya pendonor di Kota Malang itu sudah 10.000 lebih. Padahal kan penduduk Kota Malang tidak terlalu banyak ya, jadi lebih dari 2%. Jadi alhamdulillah kita harus mempertahankan, bahkan kalau bisa meningkatkan dengan sosialisasi, terutama edukasinya, seperti itu. 10.000 lebih ini pendonor rutin gitu ya Pak Riza ya, atau gimana? 10.000 lebih itu bukan yang rutin betul-betul loyal, sebenarnya bukan. Cuman mungkin 60-70% yang benar-benar loyal dan rutin. Karena mungkin ditunjang dengan Kota Malang yang kota pendidikan, itu yang benar-benar support terhadap donor darah. Tapi bisa dibilang 10.000 ini juga sudah luar biasa gitu ya, walaupun tidak semuanya rutin ya Pak Riza ya? Iya, betul. Oke, nah Pak Pur, kalau Anda sendiri melihat dari PDDI dengan tingginya tadi partisipasi masyarakat bahkan sampai 10.000, ini bagaimana Anda melihat kemudian kebutuhan stok darah di Kota Malang, Pak? Ya, kalau sebelum pandemi ini kita bisa surplus ya, dalam karena pandemi sudah hampir 1 tahun lebih ya. Jadi sebelum pandemi pada saat itu kita bisa surplus untuk stok di UDD PMI Kota Malang sendiri berkaitan dengan Malang Kota Pendidikan. Jadi para mahasiswa di masing-masing perguruan tinggi itu yang bisa dikatakan hampir 50% ya untuk yang menyediakan stok darah itu sendiri di PMI Kota Malang gitu. Dan berkaitan dengan adanya pandemi ini, itu biarpun tidak sampai kosong stok darah tersebut, tapi tetap bisa mencukupi stok darah per harinya gitu. Biasanya kalau hari biasa 1 minggu untuk stok darah di PMI masih bisa, tapi hari sekarang ini alhamdulillah tidak sampai kosong, tapi setiap hari masih bisa mensuplai kebutuhan darah di rumah sakit sekitar Malang ini gitu. Oke, masih terpenuhi gitu lah ya. Masih terpenuhi ya. Oke. Kemudian Pak Pur, kalau dari semua kegiatan yang dilakukan oleh PDDI sendiri, kegiatan donor darah, ada tidak sih penurunan gitu dari partisipasi apalagi di tengah pandemi ini, Pak? Ya, yang pasti ada penurunan. Yang pertama tadi karena mahasiswa khususnya yang pendatang ya dari luar Malang kan sekarang ini sistemnya online kuliahnya, jadi itu untuk peserta donor darah itu sendiri agak berkurang. Yang kedua itu masalah vaksin. Nah, sekarang kan aturannya kalau vaksin setelah vaksin kedua setelah 2 minggu baru bisa donor. Nah, sekarang ini sudah vaksin di Kota Malang sendiri kan sudah memfokuskan di usia 18 tahun ke atas. Kalau awal-awal kemarin kan hanya tenaga kesehatan, kemudian lansia. Nah, sekarang sudah menyasar ke usia produktif ya, usia 18 tahun ke atas. Sehingga kemarin dari 210 hanya yang 153 berhasil, kebanyakan mereka baru saja vaksin yang pertama. Nah, jadi selama waktu vaksin pertama kedua kan hanya 1 bulan. Jadi 1 bulan ditambah 2 minggu baru bisa donor darah kembali gitu. Nunggunya ini agak lama. Agak gitu, lama, benar-benar. Donor gitu rutin ya. kembali siap. Oke, saya ke Pak Hanung. Pak Hanung, kalau tadi Pak Pur juga menyampaikan ada penurunan nih kan di tengah pandemi. Kemudian teman-teman PDDI ini gimana inovasinya biar terjadi lagi paling tidak stabil lah seperti sebelumnya gitu? Ya, PDDI pada dasarnya ini kan membantu untuk mensosialisasikan, juga memotivasi masyarakat agar giat untuk berdonor darah, ya, mendonorkan darahnya. Jadi di UTD PMI itu ada database para pendonor dan beberapa diantaranya juga disodori form untuk bersedia menjadi pendonor panggilan. Jadi ketika ada yang membutuhkan, nah itu juga ada plasma hero ya, khusus untuk yang COVID itu kan, itu juga ada datanya. Sehingga ketika ada yang membutuhkan, nah PDDI lah berperan itu menghubungkan kepada para pendonor yang ada di database kami.
Oke. Jadi nggak perlu khawatir walaupun kurang nanti dihubungkan oleh PDDI gitu ya, betul. database-nya itu tadi. Nah kawan, Anda juga bisa ikut join, apalagi sharing pengalaman Anda soal donor darah ya di 0811 3600 911, bisa juga di 0341 575 676. Untuk tayangan visualnya live streaming juga Anda bisa saksikan kawan di channel YouTube kami ya di Amek TV. Tetap bersama kami di City Guide 911 FM. Klenteng, situasi atau kondisi jalan raya terpantau ramai. Kita menginfokan dari Karangploso mengarah ke pertigaan Pendom sudah mulai ada peningkatan volume kendaraan. City Guide 911 FM menjadi pandu perjalanan lewat program Traffic Report. Traffic Report setiap saat di City Guide 911 FM. Mari berbagi info traffic Malang Raya. Aplikasi amek.id. Konvergensi media satu pintu kini hadir dalam genggamanmu. Harian Disway Malang Pos, Arema TV, malangpos.com, City Guide 911 FM. Download sekarang juga. Ijen Talk, membahas problem seputar Malang Raya secara objektif dan berimbang. Kami hadirkan narasumber terpercaya untuk Anda. Ijen Talk, tiap Senin sampai Sabtu jam 8 pagi, hanya di City Guide 911 FM, Your City Guide Radio.
Tiket audio. Selamat pagi kawan, saya Nisa Fisnani. Pagi ini kita masih ada di program Ijen Talk sesi diskusi ya, membahas meningkatkan partisipasi masyarakat untuk donor darah. Tapi sebelumnya ada satu informasi untuk Anda kawan, khususnya kalau Anda sekarang ini lagi mencari hunian yang nyaman ya, walaupun di tengah perkotaan. Nah, tinggal di kawasan perkotaan kawan memang bikin penat ya, apalagi kalau di kota yang ramai gitu. Nah, sekarang ini waktu yang tepat untuk memilih hunian yang nyaman dan eksklusif dengan konsep villa modern hanya di Riverfront Urban Resort. Lokasinya premium di pinggir Jalan Kembar Ki Ageng Gribik, tepat 1 menit kawan dari gerbang tol Malang. Riverfront Urban Resort, kawasan asri hijau dengan lahan berkontur, menawarkan hunian eksklusif dengan konsep villa modern dan juga terletak di tengah kota Malang. Benefit menarik juga bakal Anda dapatkan fasilitas one gate system, keamanan 24 jam, tersedia juga kawan family clubhouse untuk Anda dan keluarga tercinta pastinya. Semua juga bisa Anda dapatkan hanya dengan harga start 600 jutaan dengan cicilan 4 juta per bulan. Masih bonus free SHM dan 1 kali angsuran KPR. Segera hubungi marketing galeri Riverfront Urban Resort di 0341 715 888. Riverfront Urban Resort, value for great living. Untuk Anda yang ingin live streaming menyaksikan untuk tayangan visualnya kawan, pagi hari ini juga bisa langsung ke channel YouTube kami ya di Amek TV kawan. Di studio pagi ini saya juga sudah tersambung bersama dengan 3 narasumber saya, termasuk ada Wakil Ketua 2 Perhimpunan Donor Darah Indonesia atau PDDI Kota Malang Puryadi, Sekretaris 1 PDDI Kota Malang Riza Audiansyah, dan juga si Pengabdian Masyarakat PDDI Kota Malang Hanung Kriswandono. Saya geser ke Pak Hanung. Pak Hanung, kalau tadi disampaikan sosialisasi kemudian juga memberikan motivasi terus dilakukan teman-teman PDDI. Ini model sosialisasi seperti apa sih Pak yang dilakukan sekarang ini untuk paling tidak partisipasi untuk donor darah juga bisa terus meningkat ya? Ya, jadi kami membuat semacam leaflet, pamflet ya, sebaran yang kami share ke media sosial. Jadi kita punya Instagram juga, punya beberapa akun medsos, juga ke grup-grup yang dimiliki para anggota PDDI. Ya itu. Terus kemudian yang lain adalah kami rutin menyelenggarakan kegiatan donor darah di beberapa instansi atau sekolah. Seperti sebelum di Balai Kota ini juga diadakan donor darah di SMA Santo Yusuf atau WAIN. Nah, di situ juga pendonornya banyak di sana. Pendaftarnya hampir 300 orang. Nah, seperti itu. Juga ada momen-momen yang lain, katakanlah pada saat hari ulang tahun kemerdekaan, hari ulang tahun Kota Malang dan sebagainya, kita mengadakan kegiatan seperti itu. Jadi sudah secara rutin. Bahkan di tiap kecamatan juga bergilir kita adakan kegiatan donor darah. Oke. Untuk yang di tiap kecamatan seberapa sering dilakukan Pak untuk kegiatan donor darahnya? Ya, ini karena bergilir ya. Kita 5 kecamatan ini, sementara ini kemarin tiap bulan ya kita menunggu satu gini. Nanti setelah dibentuk pengurus di tingkat unit kecamatan, nah baru nanti bisa secara rutin menyesuaikan dengan ini jadwal kegiatan di masing-masing kecamatan. Oke. Nah, Pak Riza, kalau tadi disampaikan juga oleh Pak Hanung kan banyak sekali nih sosialisasi yang sudah dilakukan lewat media sosial, bahkan kerjasama dengan instansi gitu ya. Nah, dari semua yang sudah dilakukan ini, apakah ada peningkatan partisipasi masyarakat, Pak Riza? Ya, jadi pasti ya itu. Jadi sesuai dengan sosialisasi kita akan bentuk satu tim yang solid untuk sosialisasi, baik yang disampaikan Pak Hanung tadi secara udara ya, medsos secara udara, kemudian kita juga secara offline. Jadi sebagai contoh, dulu pernah kita mengadakan di Universitas Majung. Jadi masyarakat itu kadang-kadang tidak punya gambaran bagaimana sih donor itu, tentang manfaatnya, tentang pengalamannya. Jadi kita itu berbagi pengalaman. Bagaimana sih ditusuk dengan jarum yang sebesar itu, apakah sakit, kan gitu. Padahal jarum besar itu belum tentu sakit, karena jarum ini adalah jarum yang kualitas bagus, jadi tidak sakit. Jadi seperti itu. Itu contoh-contoh persuasif kita ke calon pendonor. Apalagi yang kalau newbie istilahnya anak milenial sekarang, bagi yang newbie itu kan sesuatu pengalaman yang tidak tergambarkan. Jadi seperti itu, pengalaman seperti itu penting sekali. Kita menghadirkan
para relawan yang sudah 100 kali, bahkan 150 kali, seperti itu. Itu sangat penting. Jadi H-1 kita ngadakan sosialisasi. Kemudian pas hari hanya, insya Allah banyak yang berduyun-duyun untuk donor. Yang rencananya mungkin targetnya 50 bisa jadi 100 bahkan lebih. Seperti itu. Oke, Pak Riza, kalau tadi juga disampaikan ini rutin Pak Riza juga melakukan donor darah ya, bahkan nanti juga mau ikut donor darah gitu. Nah, Anda sendiri sebagai yang sudah ikut donor darah, manfaatnya apa sih yang dirasakan khususnya untuk kesehatan juga Pak Riza? Jadi kalau manfaat ada secara psikologis, ada secara fisik, betul ya. Kalau secara psikologis kita kan tidak semua orang bisa berderma dengan darah. Betul. Ada beberapa orang yang mungkin penyakit tertentu atau kondisi tertentu tidak bisa. Jadi bisa jadi kita dengan orang lain bisa, saya ini bisa, itu secara psikis bisa seperti itu. Kita beramal dengan darah. Kemudian secara fisiknya, kalau saya pernah konsultasi sama orang medis, darah kita ini kan seperti diperbarui. Jadi pabrik darah kita itu di sumsum tulang belakang. Itu ketika darah kita berkurang, sumsum tulang belakang kita itu akan memproduksi darah, istilahnya memperbarui dengan kapasitas darah yang standar. Misalnya donor itu kan sekitar 200 cc ya. 350 cc. Ketika kita diambil, selama recovery itu tum-tum tulang belakang kita itu akan memproduksi sebanyak yang sudah keluar itu. Itu dengan darah yang lebih segar. Darah yang kita keluarkan mungkin tingkat kolesterolnya mungkin agak tinggi. Darah yang segar ini lebih fresh lagi. Jadi seperti itu pasti lebih sehat bagi pendonor. Seperti itu. Oke, nah itu tadi banyak sekali manfaat kesehatan yang bisa dirasakan gitu ya dari donor darah rutin pastinya. Saya kembali ke Pak Pur. Pak Pur, kalau teman-teman PDDI bagaimana membuat donor darah ini menjadi kegiatan yang menyenangkan gitu ya, apalagi untuk teman-teman yang bisa dibilang tadi kayak Pak Riza masih newbie gitu, teman-teman sekolah dan lain sebagainya, Pak Pur. Ya, kita membuat semacam reward ya kepada pendonor, terutama yang sudah 10 kali, 25, 50, 75, dan 100 itu masing-masing tingkatan ada reward tersendiri dari khususnya dari PMI. Kalau yang 10 sampai 25, 50 itu piagam yang dikeluarkan oleh PMI Kota Malang, dan juga nanti pada saat yang donor darah ke-50 itu akan disampaikan oleh Wali Kota Malang. Sedangkan kalau yang sudah donor rutin 75 kali itu nanti akan diundang oleh Gubernur. Nanti penghargaan itu akan disampaikan oleh Gubernur, dan yang 100 itu nanti akan dipanggil ke Jakarta. Penghargaan itu akan disampaikan atau diberikan oleh Presiden Republik Indonesia dalam bentuk bintang jasa Satya Lencana Kesejahteraan Sosial. Itu yang selama ini yang rutin diperoleh ya oleh masing-masing pendonor. Yang kedua, selama kegiatan yang dilakukan oleh PDDI bersama dengan instansi lain, kita memberikan ya semacam reward lah, entah itu souvenir atau sembako, yang mana kita selama ini bekerja sama dengan instansi semisal OJK, perbankan, dan industri kuliner lainnya, seperti itu. Oke. Ada juga sudah bergabung via WhatsApp kami pagi ini, ada Pak Ali, yang ditanyakan Pak Ali, bagaimana teknis untuk donor darah sekarang ini apalagi di tengah pandemi supaya lebih aman nih, gimana nih Pak Pur? Ya, tetap kita melakukan standar ya prokes kesehatan seperti yang disampaikan oleh Dr. Eni sebagai Kepala UTD PMI. Darah yang pendonor yang hadir di kegiatan donor darah yang dilakukan oleh PMI itu tetap mengikuti protokol kesehatan, sehingga aman untuk pendonor, baik itu mereka hadir di kegiatan di kantor PMI maupun kegiatan di luar yang diadakan oleh masing-masing instansi atau diadakan oleh PDDI. Seperti yang di Balai Kota kemarin, tetap kita lakukan dengan protokol kesehatan, dengan semacam mengisi screening kesehatan secara umum, seperti itu. Oke.
Itu tadi kawan, jadi nggak perlu khawatir ya kalau Anda mau donor darah. Sekarang ini protokol kesehatan sangat ketat dan juga pasti semua alat juga sudah dilakukan pembersihan secara rutin ya. Tadi juga seperti disampaikan Kepala UTD PMI Kota Malang ada Bu Eni. Anda juga masih bisa join kawan di pagi hari ini di 0811360911. Tetap bersama kami di City Guide 911 FM. Your City Guide Radio. Macet di Malang sudah menjadi rutinitas. Traffic info sudah menjadi sebuah kebutuhan. Depan Klenteng atau tepatnya di depan perempatan Klenteng, situasi atau kondisi jalan raya terpantau ramai. Kita menginfokan dari Karangploso mengarah ke pertigaan Pendom, sudah mulai ada peningkatan volume kendaraan. City Guide 911 FM menjadi pandu perjalanan lewat program Traffic Report. Traffic Report setiap saat di City Guide 911 FM. Mari berbagi info traffic Malang Raya. Aplikasi amek.id. Konvergensi media satu pintu kini hadir dalam genggamanmu. Harian This Way Malang Post, Arema TV, malangpost.com, City Guide 911 FM. Download sekarang juga. Ijen Talk, membahas problem seputar Malang Raya secara objektif dan berimbang. Kami hadirkan narasumber terpercaya untuk Anda. Ijen Talk, tiap Senin sampai Sabtu jam 8 pagi, hanya di City Guide 911 FM, Your City Guide Radio.
FM. City Guide, nah Nuran FM, your City Guide Radio. Selamat pagi kawan, saya Nisa Fisnani masih ada di program Ijen Talk diskusi pagi hari ini spesial di Hari Donor Darah Sedunia 2021 dengan temanya Give Blood and Keep the World Beating. Kita membahas meningkatkan partisipasi masyarakat untuk donor darah. Sebelumnya sebenarnya kita juga mengundang Kepala UTD PMI Kota Malang, ada Bu Eni, tapi sayangnya hari ini sedang ada agenda. Jadi tadi cuma bisa join via line telepon ya. Bu Eni juga menyampaikan kalau di Kota Malang ini kawan, partisipasi masyarakat untuk donor darah di UTD khususnya ya sudah mencapai 60%. Walaupun di awal pandemi kemarin sempat turun sampai 40% kawan, tapi sekarang ini sudah mulai stabil lagi, sudah mulai meningkat lagi dengan berbagai upaya dan juga inovasi yang dilakukan PMI gitu ya. Salah satunya tadi yang disampaikan Bu Eni dengan bekerja sama dengan instansi terkait. Salah satunya ada sekolah gitu, SMA dan lain sebagainya. Nah, Anda sendiri sebagai masyarakat umum juga tidak perlu khawatir untuk melakukan donor darah kawan. Bukan dari teman-teman PMI saja, tapi juga dari PDDI juga terus melakukan sosialisasi dan juga pastinya memastikan kegiatan donor darah yang Anda lakukan ini aman gitu ya dari COVID-19 dengan protokol kesehatan yang ketat. Anda juga bisa ikut join diskusi kami pagi hari ini yang pengen sharing pengalaman Anda selama donor darah kawan di 081136000911. Nah, di studio pagi ini saya juga sudah ditemani Wakil Ketua 2 Perhimpunan Donor Darah Indonesia atau PDDI Kota Malang Puryadi, Sekretaris 1 PDDI Kota Malang Riza Audiansyah, dan juga si Pengabdian Masyarakat PDDI Kota Malang Hanung Kriswandono. Saya kembali lagi ke Pak Hanung nih. Pak Hanung, kalau dari teman-teman PDDI ke depan ini upaya-upaya dan juga inovasi seperti apa yang bakal dilakukan untuk menjaga partisipasi masyarakat donor darah, Pak Hanung? Ya, untuk mensosialisasikan dan meningkatkan partisipasi masyarakat, maka kami akan terus intens memberikan informasi juga edukasi ke masyarakat seperti sampaikan Mas Risa itu. Seberapa pentingnya donor darah itu bagi kita, karena ada banyak manfaat selain donor darah merupakan sedekah gitu kan, juga banyak hal yang kita dapatkan dengan donor darah itu, maka kesehatan jantung kita akan terjaga karena produktivitas darah ini terus akan berjalan dengan baik. Selain itu juga mengurangi risiko kanker. Nah, seperti itu. Dalam hal lain adalah kami punya beberapa akun media sosial, dan itu kita optimalkan. Kita akan sering menginformasikan kegiatan yang kami lakukan. Juga kami akan membuat aplikasi ya. Kemarin Bapak Ketua PDDI Kota Malang, Bapak Sutiaji, sudah menyampaikan akan membuat aplikasi yang selain mendata para pendonor, itu juga akan mengingatkan kapan waktunya donor. Kadang kita lupa ya. Nah, donor darah kan itu untuk periode berikutnya itu akan menunggu 3 bulan. Nanti kalau ada aplikasi itu akan secara otomatis akan mengingatkan, oh iya saya waktunya donor. Nah, seperti saya sekarang ini donor lagi Juli. Nah, kadang kalau kita nggak lihat itu lupa ya. Ya, tiba-tiba sudah lewat. Nah, selain itu juga ada daftar pendonor yang panggilan. Nah, itu otomatis ketika butuh kita nggak usah nyari-nyari lagi, secara otomatis oh ya golongan darah B siapa saja, golongan darah A siapa, B dan seterusnya. Seperti itu. Sehingga selain ketersediaan darah di Kota Malang tetap terjaga, juga pelayanan terhadap kebutuhan masyarakat akan darah gitu kan, itu juga bisa terlayani dengan baik. Seperti itu. Oke. Luar biasa, bahkan nanti bakal ada aplikasinya loh ya untuk mengingatkan Anda donor darah. Saya balik lagi ke Pak Riza. Pak Riza, donor darah ini kan punya banyak sekali manfaat gitu ya. Tadi Pak Hanung juga menyampaikan untuk kesehatan jantung. Tapi sebenarnya siapa aja sih yang boleh donor darah gitu? Persyaratannya apa aja sebelum mereka harus donor darah, Pak? Persyaratan secara umum kan kita mengacu pada WHO ya. Standar dari WHO itu kalau usia minimal 17 tahun sampai 60 tahun. Kemudian berat badan itu sebenarnya 45 sudah bisa, tapi kita untuk amannya 50 sampai lebih dari itu bisa. Jadi itu syarat secara umum aja. Jadi nanti syarat secara khususnya nanti ketika relawan datang akan diperiksa kembali tentang tekanan darahnya, HB-nya. Jadi tidak akan
syarat itu adalah tujuannya baik, tidak akan merugikan para relawan. Jadi dengan syarat itu dijamin aman untuk kesehatan relawan. Oke, selain donor darah nanti juga bakal ada pengecekan kesehatan gitu ya sebelumnya. Nah jadi bisa jadi tahu nih ini sakit apa gitu dari donor darah. Nah Pak Riza, kalau tadi disampaikan manfaat donor darah kan juga banyak ya untuk kesehatan kita, untuk masyarakat juga. Nah kenapa penting masyarakat untuk ikut berpartisipasi aktif melakukan donor darah, Pak Riza? Karena itu juga bukti bahwa kita ini merasa peduli terhadap sesama ya. Jadi misalnya dalam satu kota kita merasa peduli terhadap kesehatan masyarakat yang lain, seperti itu. Oke, saya kembali ke Pak Pur. Pak Pur, terakhir ini himbauan juga untuk masyarakat Kota Malang khususnya ya, apalagi yang masih belum donor darah nih. Kenapa mereka harus juga ikut untuk donor darah, Pak Pur? Ya, yang pertama yaitu kita bisa bersedekah. Ya, tidak semua orang bisa bersedekah darah. Ya, kalau sedekah uang atau materi itu sudah umum ya. Tapi kalau sedekah darah kan tadi ada syarat-syarat tertentu yang disampaikan oleh Mas Riza dengan kondisi kesehatan yang prima setelah hasil pemeriksaan dari tim kesehatan dari PMI khususnya, yaitu misalnya tensinya normal gitu, kemudian hemoglobinnya standar kesehatan semacam 12,5 sampai 17,5 itu standarnya. Nah, kemudian dari darah kita sendiri itu kan diperiksa oleh PMI, apakah darah kita itu terjangkit penyakit yang menular seperti HIV, hepatitis, sehingga kalau kita hasil dari pemeriksaan darah itu akan diberitahukan oleh oleh PMI secara sedini mungkin, sehingga kita bisa menanggulangi atau mengobati secara dini penyakit-penyakit menular yang tidak kita ketahui seperti itu. Sehingga kalau kita rutin donor darah 2 bulan, secara tidak langsung kita check up kesehatan secara gratis. Nah, itu nilai plusnya. Dan juga yang kedua, darah itu kan darah manusia itu belum ada yang darah sintetis, sehingga yang dibutuhkan darah tersebut manusia ya harus digantikan atau ditransfusikan oleh darah manusia itu sendiri dengan jenis golongan yang sama, resus yang sama dan lain-lain ya. Sehingga PMI akan memeriksa memang darah yang sudah disumbangkan oleh relawan itu darah yang aman untuk diberikan ke pasien yang membutuhkan. Itu tadi kawan, banyak sekali manfaat untuk Anda kalau Anda melakukan donor darah ya, termasuk untuk kesehatan Anda sendiri dan juga pastinya masyarakat luar yang membutuhkan darah ya. Nah terima kasih untuk teman-teman dari PDDI, ada Pak Puryadi, Pak Riza dan juga Pak Handung, sudah banyak sekali sharing informasi menarik pagi hari ini. Terima kasih juga untuk Anda yang sudah join diskusi kami kawan. Selamat Hari Donor Darah Sedunia. Saya Nisa Fisnani, selamat pagi, sampai jumpa kembali. Guide Radio. Macet di Malang sudah menjadi rutinitas. Traffic info sudah menjadi sebuah kebutuhan. Depan Klenteng atau tepatnya di depan perempatan Klenteng, situasi atau kondisi jalan raya terpantau ramai. Kita menginfokan dari Karangploso mengarah ke pertigaan Pendom sudah mulai ada peningkatan volume kendaraan. City Guide 911 FM menjadi pandu perjalanan lewat program